Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita. Nah, seperti biasa kita akan mengikuti ibadah singkat kita di hari ini. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk itu anak ibu, mari ambil sikap yang tenang, baik di rumahnya, ikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Ya nak ya. Nah, untuk memulai ibadah ini kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, tema kita di minggu ini adalah mengasihi teman. Kasih itu adalah menyayangi, mencintai orang tanpa mengharapkan balasan. Seperti itu juga yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia selalu mencurahkan kasih karunia-Nya untuk kita. Meskipun kita selalu berbuat salah, mengecewakan Tuhan, jauh dari jalan Tuhan, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Untuk itu anak ibu, mari kita meneladani sikap Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua, dan mengasihi teman. Oke, di lagu yang pertama ini kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Oke anak ibu, kita mau berdoa untuk anak ibu di rumah. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus, atas berkat dan karunia-Mu Engkau masih berikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau melaksanakan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dimanapun kami berada. Berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan anak didik kami dapat mendengarkan firman-Mu. Begitu juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyebarkan firman-Mu. Biarlah firman itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, terlepas dari segalanya, kami adalah makhluk yang berdosa. Kami mohon ampun atas setiap pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan Yesus, yang kami panjatkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak ibu, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut.
membawa persembahannya ya. Nah, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Bawa Persembahanmu. Bertemu kembali dalam ibadah bersama kita dengan saya Anesle. Oke, dengan Anesle. Ibu berharap semuanya sehat dan ada sukacita. Anesle, adakah sukacita pada pagi hari ini? Ada, Bu. Pinter, ada katanya. Ibu yakin juga anak-anak TK Metodis dan anak SD Metodis pasti bersukacita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, anak-anak ibu yang terkasih, yuk sediakan Alkitabnya, beri hatinya, beri waktunya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya Anesle. Oke, Bu. Yuk, kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapa di surga buat kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Berkatilah kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak terang di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga orang tua, Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu, tema kita pada hari ini adalah mengasihi teman. Minggu yang lalu, siapa yang mengikuti firman Tuhan? Siapa yang mengikuti ibadah? Apa ya kira-kira temanya minggu yang lalu? Coba Anesle, tahukah minggu yang lalu apa tema kita? Tahu, Bu. Wah, tahu katanya. Apa coba? Coba beritahu kepada teman-teman. Apa tema kita minggu yang lalu? Mengasihi musuh, Bu. Ih, betul 100 untuk Anesle. Siapa yang membawakan firman Tuhan Anesle? Bok Susi Agian, Bu. Ih, Bok Susi Agian katanya. Benar. Berarti Anesle mengikuti firman Tuhan setiap minggu, mengikuti ibadah bersama kita setiap minggunya. Nah, tema kita hari ini tadi apa Anesle? Mengasihi teman, Bu. Mengasihi teman. Coba kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Ayo kita baca Alkitab kita dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan
20. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Kita baca secara bergantian ya nak ya. Ibu membaca ayat 15, teman-teman dan Anisle membaca ayat 16 dan seterusnya. Kita baca ya. Perhatikan Alkitabnya ya nak ya. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapat kembali. Ayo ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Oke, Ibu akan baca ayatnya yang ke-17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oke, Ibu membaca ayat berapa? Anisle? Ayat 19, Bu. Ibu akan bacakan ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayo ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, coba kita buka lagi Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, anak-anak Ibu, kalau kita mempunyai teman baik, ya, sahabat, kita harus setia kepadanya. Kita harus mau berteman dalam saat suka dan duka. Yohanes 15 ayat 13, Ibu akan bacakan untuk kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, anak-anak Ibu, TK dan SD, Ibu mempunyai satu ilustrasi. Ada seorang anak laki-laki menggendong adiknya kemana-mana. Mau pergi jalan-jalan, dia bawa adiknya dengan cara digendong. Kemudian ada seorang bapak yang melihat si anak laki-laki tadi membawa adiknya kemana-mana. Lalu bapak tadi memberi komentar. Dia katakan, "Nak, apakah kamu tidak terbeban dengan yang kamu gendong itu?" Lalu apa jawab anak laki-laki tadi, nak? Dia jawab, "Ini yang saya gendong bukan beban, Pak, tetapi ini adalah saudaraku." Nah, kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia mengasihi adiknya. Kemanapun dia membawa, walaupun orang melihat yang dibawa itu sebagai beban, tapi anak laki-laki tadi menganggap adiknya itu tidak beban. Adiknya itu adalah saudaranya, karena dia mengasihi sepenuhnya, mengasihi dengan tulus adiknya. Sekalipun dia merasa lelah, dia tetap semangat membawa adiknya ke gereja, ke jalan-jalan, kemana dia pergi, dia gendong dengan sukacita. Mungkin orang melihat itu adalah sebagai beban, tetapi si anak laki-laki tadi, dia tidak menganggap itu beban, karena dia mengasihi adiknya dengan tulus ikhlas. Anisle, Ibu mau tanya, apakah Anisle mempunyai teman
yang setia? Punya, Bu. Wah, punya. Bagus. Di dalam dunia ini kita harus berteman kepada semua orang. Mungkin anak-anak ibu juga TK dan SD pasti mempunyai teman. Kasihilah temanmu itu dengan tulus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Anesley, apakah mengasihi teman dengan tulus dan ikhlas? Iya, Bu. Iya. Kenapa Anesley mengasihi teman dengan tulus dan ikhlas? Karena aku sayang sama dia, Bu. Karena sayang. Kemudian apalagi Anesley? Tadi katanya karena dia sayang sama temannya. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi saya, Bu. Oh, bagus. Karena katanya Tuhan Yesus telah mengasihi Anesley. Makanya Anesley juga mengasihi Temannya, Bu. temannya dengan tulus dan ikhlas. Adik-adik ibu juga, anak-anak ibu juga harus mengasihi teman dengan tulus dan ikhlas. Jangan mengasihi karena ada makanannya. Wah, itu tidak baik. Ingat ketulusan Tuhan Yesus yang telah mengasihi Anesley, mengasihi teman-teman Anesley, mengasihi anak-anak TK dan SD. Kita juga harus tulus mengasihi teman kita. Karena apa? Di dalam dunia ini yang terutama adalah kasih. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes. Kita baca sekali lagi ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yuk Anesley, kita baca Yohanes 15 ayat 13. 1, 2, 3 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, betapa besar kasih Tuhan Yesus kan? Karena cinta, karena kasihnya kepada semua manusia. Demikianlah kita juga harus saling mengasihi teman, mengasihi sesama kita. Nah, anak-anak ibu, kira-kira ya, apa intinya firman Tuhan pada hari ini? Coba, Anesley, apa ya kira-kira inti firman Tuhan kita pada hari ini? Agar kita dapat mengasihi sesama kita manusia, Bu. Agar kita dapat mengasihi sesama kita manusia dengan tulus dan ikhlas, tidak menuntut apa-apa. Jangan karena teman kita mempunyai sesuatu kita mengasihinya, ya. Kita harus mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Ingat, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Dimanapun anak-anak ibu berada, tetap memakai masker. Kita tutup dengan doa ya nak. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami mengasihi teman kami, saudara kami dengan tulus. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan, jadikan kami menjadi anak terang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama ya nak ya. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.